ditangkapnya Dadan, Lodwig, dan Sony Sonjaya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, dugaan markup, dugaan memainkan titik-titik dapur MBG. Kita lihat dulu perkembangan seperti apa. Jujur, sebagai rakyat sedih. Pada saat ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, rupiah terdepresiasi sangat dalam, sudah mencapai 18.000 lebih, melewati angka psikologis. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat sedang merosot drastis, kelas menengah menurun drastis. Di sisi lain kita melihat ada pejabat yang ugal-ugalan memakan rakus uang rakyat. Ini ironi yang terjadi di negeri kita yang tercinta. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, Presiden Prabowo bersedih, terluka, tertampar. Itu disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat pidato tentang tumbuh kembang generasi penerus yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, tertamparnya Presiden itu karena orang kesayangannya yang konon itu sangat dekat dengan Presiden, yaitu Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, tiba-tiba diduga melakukan korupsi makan bergizi gratis. Korupsinya bukan main-main. Ini yang membuat Presiden tertampar, dan itu mencoreng Presiden karena dilakukan pada program prioritas Presiden, yaitu makan bergizi gratis. Satu hari setelah diganti oleh Nani Sdeyang dan dua wakil kepala juga diganti, konon jam 4 pagi Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN yaitu Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dijemput di rumahnya jam 4 pagi. Kantor BGN di Kebun Sirih, Jakarta digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung jam 2 malam, tanggal 3 Juni 2024 dini hari. Sampai lebih dari 14 jam penyidik Kejaksaan Agung masih mengorek-ngorek, mengobrak-abrik Badan Gizi Nasional. Ini memang aneh bin ajaib ya. Program prioritas tanpa ada pengawasan yang lugas. Akhirnya seperti ini. Sore hari tanggal 3 Juni 2026, Direktur Penyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan konferensi pers bahwa 3 orang ini, yaitu Dadan Hindayana, kemudian Lodwig Pusung, dan yang ketiga adalah Sony Sonjaya, diduga melakukan markup beberapa pembelian yang tidak diperlukan dalam proyek makan bergizi gratis. Contohnya pembelian tablet, pembelian TV 75 inch, pembelian sepatu, pembelian kaos kaki, ikat pinggang, motor listrik, tablet, itu diduga dimarkup oleh Dadan Hindayana dan kawan-kawan. Bukan hanya itu, ketiga orang itu juga diduga memainkan pembayaran untuk mendapatkan titik-titik dapur MBG
ada beberapa yayasan yang diduga terafiliasi dengan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Ludwig Busung. Dan yayasan-yayasan ini itu mendapatkan kucuran dana dari BGN miliaran per hari. Luar biasa. Ini yang menyampaikan bukan Rudi S. Kampri. Ini yang menyampaikan adalah Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Sebetulnya dugaan adanya tindak pidana korupsi ini sudah lama terdengar. Saya pun sudah berkali-kali memberikan kritik kepada BGN tentang pembelian yang tidak masuk akal. Untuk apa membeli motor listrik 21.000? Harganya per motor listrik sampai 42 juta. Padahal masih banyak motor listrik yang lebih murah, jauh lebih murah dari itu. Dan secara esensial untuk apa motor listrik itu? Jadi ini permasalahan yang serius. Ada dugaan markup. Kemudian tablet. Harganya per bijinya sampai 17 juta. Dan angkanya ini itu ratusan miliar dan bahkan triliunan. Membeli kaos kaki aja sampai 6,9 miliar. Ini memang ugal-ugalan brutal pembelanjaan oleh BGN di zaman Dadan ini. Sinyalemen, dugaan itu sudah banyak disuarakan oleh banyak orang, termasuk KSP, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman juga sudah menyoroti ada keanehan-keanehan. Tapi kenapa BPKP, BPK tidak bergerak? Kenapa Kejaksaan Agung, KPK seolah-olah lambat bergerak? Dalam analisis saya, mungkin ini dianggap program prioritas presiden dan Dadan ini dikenal orang dekat yang presiden, sehingga beberapa saat yang lalu seperti untouchable, tidak tersentuh. Jadi kita akhirnya ngelus dada. Sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, belum ada kementerian, lembaga yang pernah diberikan pengelolaan dana sampai 335 triliun. Mungkin dulu perbandingannya hanya PUPR di zaman Jokowi, karena pembangunan infrastruktur zaman itu sangat masif. Tapi untuk non PUPR baru BGN ini. Dan tata kelolanya buruk, auditnya buruk, pengawasannya buruk. Keracunan di mana-mana. Dadang berkali-kali memberikan narasi flower lips, mulut manis di depan presiden. Konon nanti bahwa satu SPPG akan menghabiskan 1 ekor sapi, sehingga kalau 19.000 dapur akan membutuhkan 19.000 ekor sapi per hari. Ini bullshit, ini belgedes. Sahabat Indonesia, Dadan Hindayana itu seorang profesor. Kebetulan adik kelas saya di Institut Pertanian Bogor. Kalau tidak salah, 2 tingkat di bawah saya. Dia masuk tahun 85 atau 86. Jadi 2 atau 3 tahun di bawah saya. Umurnya pun masih di bawah saya juga. Meskipun mukanya boros. Dia seorang guru besar, doktor, dan menekuni entomologi. Entomologi itu apa? Itu ilmu tentang serangga. Orang yang ahli di bidang serangga, kemudian disuruh menangani masalah gizi anak. Tentu saja tidak karu-karuan. Dalam hal ini, saya sebetulnya tidak 100% menyalahkan Dadan. Saya juga merasa ada andil juga siapa yang menunjuk Dadan. Dan perlu saya klarifikasi bahwa
penunjukan Dadan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena Badan Gizi Nasional itu dibentuk di era pemerintahan Presiden Jokowi di akhir-akhir. Kalau nggak salah bulan Agustus 2024. Itu Badan Gizi Nasional sudah dibentuk dulu oleh Jokowi, Dadan sudah ditunjuk, dan badan ini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita boleh protes karena kualitas Dadan dan kawan-kawan seperti ini juga disalahkan siapa yang menunjuk. Akhirnya kita bisa mengerti bahwa bagaimana buruknya tata kelola MBG. Ada 33.000 orang keracunan, ada penipuan-penipuan dapur-dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di berbagai tempat. Ada maklar-maklar, ada politisi-politisi yang bermain MBG, ada elit-elit negeri yang bermain MBG, ada cukong-cukong besar yang bermain MBG. Karena apa? Cuannya luar biasa. 1 titik dapur saja, dengan asumsi per hari 3.000 porsi, dia sudah mendapatkan 15 juta rupiah per hari. Itu kalau dia nggak korupsi yang 10.000 jatahnya anak-anak. Apalagi kalau masih serakah di korupsi lagi. Memang menggiurkan. Secara bisnis ini visible. Karena model tata kelola yang seperti ini dan fokusnya adalah massal. Makanya terjadi tata kelola yang sangat buruk seperti sekarang. DPR juga selama ini diam-diam saja, hanya teriak-teriak di rapat dengar pendapat dengan kepala BGN, tapi tidak berani menegur langsung atau memberikan rekomendasi tentang penghematan Badan Gizi Nasional. Sudah terlalu banyak suara-suara sumbang, suara-suara kritis yang konstruktif memberikan saran kepada BGN selama ini tidak didengar oleh Presiden Prabowo. Nah, sekarang ada kabar baik, didengar. Tapi menurut saya tidak cukup hanya mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Rodrik Busung dengan orang-orang yang sekarang. Apalagi kita tahu Ibu Nani SD yang tidak mempunyai rekam jejak di bidang gizi, di bidang tumbuh kembang anak, di bidang kesehatan. Beliau itu hanya seorang jurnalis, seorang diehard pendukung Prabowo Subianto dari dulu, dari awal. Jadi harusnya dikelola oleh orang-orang yang kompeten di bidang gizi, di bidang. Jadi kita Indonesia itu banyak sekali ahli gizi yang berkompeten dengan hal ini. Mengapa diberikan kepada orang yang bukan ahlinya? Akhirnya seperti kata Rasulullah dulu, semuanya akan tinggal menunggu hancurnya kalau sesuatu dikerjakan oleh bukan ahlinya. Dan MBG yang merupakan program prioritas Presiden, niat mulia ini sedang menuju ke arah situ. Kita tinggal menunggu apa yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru beserta 2 wakil kepalanya. Apakah ada perubahan tata kelola yang progresif? Yang paling penting adalah fokusnya dirubah. Bukan hanya semua masalah 80 sekian juta orang, tapi lebih kecil titik. Fokusnya adalah 3T, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, bayi-bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama, dan anak-anak sekolah di daerah yang mempunyai kemiskinan ekstrem. Itu saja cukup dan dananya tidak terlalu besar. Dana BGN sudah dikurangi dari 335 triliun menjadi 268 triliun. Tapi masih terlalu besar. Karena terlalu besar, akhirnya penggunaannya ugal-ugalan seperti Dadan ini. Untuk pengadaan IT dianggarkan 3,1 triliun. Untuk apa? IT 3,1 triliun. Untuk IO saja
itu hampir 500 miliar lebih untuk apa? Jadi Dadan menurut saya harus memanen apa yang dilakukannya. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai, dan Dadan dan kawan-kawan memenuhi itu. Dan akhirnya kita ingat apa yang dikatakan oleh mantan ketua BEM UGM yang mengatakan MBG adalah maling bergizi gratis. Makna saya berbeda karena malingnya ini memang di tempat yang sangat bergizi, uangnya banyak melimpah, dan mereka dengan serakah melakukan itu. Dan ini bukan sekedar dugaan, sudah ada bukti-bukti yang dipegang oleh Kejaksaan Agung. Dadan, Sony, Lodwig sudah ditahan di Salemba selama 20 hari ke depan. Kita lihat dari prosesnya seperti apa. Tapi satu hal terakhir, saya tetap harus memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang berani bertindak terhadap orang yang disayangi. Karena ini pertaruhan integritas dan legacy dari Presiden Prabowo. Apakah program MBG yang diandalkan ini bisa sukses atau tidak? Tapi sekali lagi, kalau sesuatu hal tidak dikerjakan oleh ahlinya, tinggal tunggu saja kehancurannya. Tapi dengan tidak skeptis, kita menunggu apa yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan, yang progresif, sehingga program yang mulia ini dilakukan dengan cara yang mulia, dan niat baik ini dilakukan dengan cara yang jauh lebih baik dibandingkan yang dulu. Saya kira itu komentar saya tentang ditangkapnya Dadan, Lodwig, dan Sony Sunjaya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dugaan korupsi, dugaan markup, dugaan memainkan titik-titik dapur MBG. Kita lihat dulu perkembangan seperti apa. Jujur, sebagai rakyat sedih. Pada saat ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, rupiah terdepresiasi sangat dalam, sudah mencapai 18.000 lebih, melewati angka psikologis, tingkat kemampuan daya beli masyarakat sedang merosot drastis, kelas menengah menurun drastis. Di sisi lain kita melihat ada pejabat yang ugal-ugalan memakan rakus uang rakyat. Ini ironi yang terjadi di negeri kita yang tercinta. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.